terus sampai selama-lamanya. Ini kami membawa korban pujian persembahan kami kepadamu yang terbaik Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan itu boleh dipersiapkan. Kami bisa menaikkan pujian kami Tuhan. Mau bersyukur kepada Tuhan. Mau ceritakan segala perbuatanmu yang ada. Karena Tuhan Bapa berserah. Tuhan itu membuatkan Tuhan. Haleluya.
kami bersorak karena Engkau besar di hidup kami. Kau berkuasa atas seluruh hidup kami. Kau dahsyat, Kau ajaib, Engkau mulia. Kami sanjung tinggi Engkau hari ini. Haleluya. Yesus. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu semata ya Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini udara yang kami hidup, udara yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena roh yang hidup itu ada di dalam kami. Roh Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup. Roh yang hidup yang berkuasa atas seluruh hidup kami, atas rumah tangga kami, atas jemaat kesaksian. Roh yang hidup itu yang memerintah, memimpin, mengatur segala masalah. Dan roh yang hidup itu bertindak dalam segala perkara. Bukan roh yang mati, bukan roh muda. Engkau adalah pahlawan, kami adalah pahlawan. Karena Tuhan Yesus pahlawan perang kami, siang dan malam, malam dan siang. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah syukur hari ini di hati kami. Dengan segala hati kami, segala puji syukur bagimu Yesus Tuhan. Segala pujian, segala
hidup kami adalah bukti kebesaran dan keajaiban Tuhan. Hari ini kami duduk beribadah dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau arahkan dan berikan kepada Tuhan. Berfirmanlah, karena kami butuh, karena hidup kami dihidupi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ini di tengah situasi yang lebih apa ya? COVID-nya itu lebih menyebar lebih luas dan banyak himbauan supaya protokol kesehatan itu diperketat. Nah, kemarin saya baca surat edaran dari gubernur bahwa untuk yang dihentikan kegiatan ibadah itu adalah yang zona merah, ya. Dan di Banjarmasin tidak ada zona merah. Ada beberapa itu zona orange, ya. Tapi ada 4 RT kalau tidak salah itu zona merah. Sehingga kegiatan sekolahnya juga itu dihentikan sementara. Tapi untuk Belitung Selatan, untuk daerah Pelambuan itu tidak masuk ke zona merah. Jadi di surat edaran itu bahwa tetap boleh melakukan kegiatan ibadah. Nah, cuma memang protokol kesehatannya itu diperhatikan. Oke, saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini kita mau bahas tentang topik besar kita itu tentang pemulihan, dan topik kecilnya itu adalah tentang pembaharuan pikiran. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal 23 ayat 7. Amsal pasal 23 7 saya bacakan di dalam terjemahan baru. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sampai di situ. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa maksud dari ayat ini? Di dalam terjemahan King James, ya, diterjemahkan bahwa siapa sama seperti seseorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Ada terjemahan lain dalam IMB itu adalah sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah jugalah ia. Terjemahan ILT 3, sebab seperti orang yang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Nah, firman Tuhan ini itu menceritakan tentang bagaimana Anda berpikir, bagaimana kita berpikir tentang diri kita, demikianlah jadinya kita. Nah, jadi firman Tuhan tadi itu bisa dikatakan seperti ini. Hidup kita adalah ciptaan dari pikiran kita, atau pikiran kita akan menciptakan hidup kita. Walaupun hidup kita itu memang betul adalah dibentuk Tuhan, tapi Tuhan membentuk pikiran karena cara bekerja pikiran itu mencipta. Pikiran itu mencipta. Kalau pikiran kita positif, maka tercipta kehidupan yang positif. Kalau pikiran kita negatif, tercipta kehidupan kita yang negatif. Tuhan menciptakan pikiran kita, punya kemampuan, punya daya mencipta. Seseorang yang terus berpikir positif, berpikir yang baik, berpikir yang mulia, berpikir yang indah, maka kehidupannya akan jadi seperti itu. Sebaliknya, seseorang yang terus berpikir negatif, berpikir ketakutan, berpikir sesuatu yang mencelakakan, maka akan jadi seperti itu. Ayub pernah bilang begini, apa yang aku takutkan itulah yang terjadi.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saya itu harus memilih apa yang mau kita pikirkan. Ya, karena pikiran kita itu menciptakan kehidupan kita. Dan hidup kita itu adalah merupakan hasil ciptaan dari pikiran kita. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Oke. Jadi sekarang tinggal saudara dan saya itu memilih apa yang mau saudara dan saya pikirkan, apa yang mau kita sadari terus dalam hidup ini. Ya, beberapa minggu yang lalu, ya Bapak Yetro pernah ini susah tidak kalau saya tutup dulu. Tapi saya nggak mau buka lah hari ini. Pak Yetro pernah menceritakan firman Tuhan tentang sadar Yesus atau sadar iblis. Mari kita lihat sama-sama, karena bagi kita semuanya memang perlu sadar ini. Saudara lebih sadar Yesus atau lebih sadar iblis? Ketika saudara anak kita sakit, saya mau kasih tahu, apa yang saudara pikirkan? Saudara lebih sadar bahwa ini serangan iblis, atau saudara lebih sadar bahwa dalam Yesus ada kesembuhan? Apa yang muncul dalam pikiran saudara? Ketika saudara dan saya kehilangan sesuatu, ketika kita mengalami kecelakaan, ketika kita dalam keadaan ekonomi susah, apa yang saudara sadari? Lebih sadar bahwa iblis sedang menyerang Anda, atau lebih sadar bahwa sesusah apapun Allah sanggup untuk menolong saya? Coba renungkan sebentar. Ini menunjukkan apa yang sering kita pikirkan. Kenapa hidup seseorang susah? Karena dalam pikiran dia adalah susah. Kenapa seseorang terus diserang iblis? Karena dalam pikiran dia jadi sadar iblis daripada sadar Yesus. Kenapa seseorang takut? Karena dia pikirkan adalah ketakutan. Sementara ada orang itu hidupnya itu berani, kuat, ya, selalu ada terobosan. Kenapa? Karena dia pikirkan adalah Allah sumber kekuatannya, bahwa dalam segala perkara aku sanggup tangguh karena Allah yang memberikan kekuatan. Karena apa yang dia pikirkan itu akan melahirkan bagaimana terjadinya dalam hidup dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus lebih sadar Yesus. Kenapa harus sadar Yesus? Karena Yesus itu 1 miliar kali lebih hebat daripada iblis. Menurut saya bisa dilebihkan lagi. 1 kuadrillion, nolnya ada 15. 1 kuadrillion lebih hebat daripada iblis. Dia lebih hebat. Oleh karena itu, apa yang kita pikirkan itu harusnya berpikir bahwa dia Yesus. Tapi banyak orang itu lebih sadar iblis, sehingga yang dia pikirkan adalah nanti diserang iblis, nanti dikerjain iblis, nanti iblis buat anak saya sakit, nanti iblis buat saya kecelakaan, nanti iblis buat saya mati muda, nanti iblis buat saya pekerjaan saya hilang. Itu yang banyak orang pikirkan. Kalau itu yang dipikirkan, maka akan lahirlah kehidupan yang susah, hidup yang tidak berdaya, hidup yang menderita. Coba pikirkan, Yesus 1 triliun lebih hebat kekuatannya daripada iblis. Apa nggak sanggupkah dia menolong kita ekonomi ini kita yang susah? Apa dia nggak sanggupkah menyembuhkan kita yang sakit? Apa dia nggak sanggupkah menjaga kita dari kecelakaan? Coba pikirkan, kenapa begitu banyak pikiran orang itu difokuskan kepada hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang negatif?
Karena orang lebih sadar iblis daripada sadar Yesus. Itu yang terjadi. Kenapa hidup kita susah? Karena hidup kita begitu banyak masalah. Salah satunya itu karena orang pikirannya itu diarahkan untuk sadar iblis. Sedikit-sedikit karena iblis, sedikit-sedikit karena iblis, sedikit-sedikit karena iblis. Kenapa nggak sedikit-sedikit karena Yesus? Kenapa kita balik? Segala sesuatu kecelakaan ya, bukan karena Yesus sumber kecelakaan, tapi di balik kecelakaan itu ada kekuatan Tuhan melindungi kita tidak mati. Ketika sakit, ada kekuatan Yesus yang menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan yang menjaga kita untuk kita tidak mati. Kenapa kita nggak menyadari itu? Pikiran kita arahkan itu untuk melihat kepada Yesus, bukan kepada iblis. Dia ada, tapi dia kecil. 1 miliar 1 triliun lebih kecil daripada kuasa Yesus. Karena kita sadar Yesus, maka ada kuasa yang jauh lebih besar. Tapi sebaliknya orang yang sadar iblis, maka segala sesuatu dihubungkan itu ada serangan iblis. Enggak boleh begitu hidupnya. Karena Yesus mati dan dia sudah menyelesaikan pekerjaan di kayu salib untuk kita nikmati kebebasan dan kemenangan. Kalau anak-anak Tuhan terus pikirannya itu sadar iblis, itu salah. Segala sesuatu yang saudara saya lakukan di bumi ini ketika kita sudah percaya Yesus, itu harus didasarkan dengan iman, bukan didasarkan dengan ketakutan. Contoh, kalau saya tidak mendoakan orang pelepasan, bukan karena saya takut nanti iblisnya serang balik saya, karena saya tidak siap. Saya merasa bahwa pertumbuhan saya, iman saya belum siap untuk lakukan itu. Saya minta kekuatan Tuhan untuk siapkan saya, dan saya bertumbuh dalam iman. Jadi saya tidak melayani pelepasan bukan karena saya takut diserang balik. Kalau saya mengajarkan jemaat, kamu jangan melakukan pelayanan pelepasan karena ada serangan balik, saya melumpuhkan jemaat untuk dia tidak melayani Tuhan. Tiap kali orang melayani pelepasan, dia bilang saya takut serangan balik. Sesuatu yang dilakukan karena takut, kita melumpuhkan orang. Sampai tua dia nggak akan layani. Bukankah kita melumpuhkan orang? Harusnya misalnya, siapa di sini? Ika. Kak, ayo layani pelepasan. Ika bilang saya nggak siap. Karena apa? Karena saya takut diserang balik. Apa yang saya lakukan? Saya harus bilang begini, Ika, roh yang ada di dalam kamu itu 1 miliar lebih besar daripada roh iblis. Kalau hari ini kamu belum siap, enggak apa-apa. Tapi jangan kamu tidak siap karena kamu takut diserang balik. Saudara saya nggak boleh ajarkan itu. Saudara saya harus ajarkan jemaat, kamu bisa karena Yesus. Kita nggak boleh menanamkan orang tidak melakukan pelayanan karena takut. Oleh karena itu misalnya, Ika, oke lah, Ika baru bertumbuh, Ika mungkin baru jatuh dalam dosa. Saya harus kuatkan dia. Saya bilang, Ika, dosa-dosamu ketika kamu bertobat sudah diampuni. Sekarang ikut ke Adi untuk melayani pelepasan. Kan yang masih baru. Ya, kamu duduk di samping saya, kamu berdoa, lihat saya melayani pelepasan. Saya tidak suruh Ika pulang ke rumah, nanti kamu takut serangan balik. Tidak, itu tidak benar. Tidak benar. Kalau saya lakukan itu seumur hidup dia nggak akan melayani pelepasan. Karena ada di pikiran dia adalah serangan balik. Enggak benar. Para pelayan pemulihan, Anda dipercayakan untuk melatih orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan. Dan ketika kita melatih, jangan amankan
ketakutan itu di dalam hati yang baik. Tanamkan di dalam hati mereka bahwa Yesus lebih besar. Gimana kalau seandainya betul-betul ketika saya melayani, iblis serang anak saya tinggal bilang saja, Yesus, saya sedang melayani engkau. Masa Yesus biarkan anak saya diserang? Kan nggak mungkin. Memang Yesus itu setara dengan iblis. Yesus nggak bisa bela anak saya. Enggak. Yesus itu 1 miliar 1 triliun kekuatannya daripada iblis. Jadi ketika saya melayani anak saya, walaupun saya nggak berdoa begini, Yesus lindungi anak saya nggak berdoa itu. Waktu saya datang sama melayani, karena Yesus aku usir keluar, saya lupa berdoa untuk anak saya. Apakah iblis akan serang? Tidak. Iblis tidak punya hak untuk menyerang itu. Kalau dia mau menyerang, Yesus tidak akan izinkan. Waktu Ayub mau diserang, dicobai oleh iblis, dia minta izin sama Tuhan. Kalau Tuhan lihat bahwa dia tidak izinkan, iblis nggak bisa nyentuh Ayub. Tapi Tuhan bilang, wahai kamu sendiri. Artinya apa? Untuk menyentuh satu orang saja, iblis harus minta izin. Itu yang benar. Jadi soal serangan balik, kita harus betulkan bahwa dia nggak punya hak atas hidup orang percaya. Dia punya, apakah dia punya hak untuk orang berdosa? Juga semua nggak punya hak. Dia hanya serobot masuk. Jadi kalau orang bilang iblis punya hak atas hidup orang berdosa, enggak. Iblis nggak punya hak. Jadi kenapa dia bisa masuk? Dia serobot masuk. Siapa yang punya hak atas dia? Tuhan. Sampai orang berdosa juga, iblis nggak punya hak. Nah, kan dosa bisa buat iblis masuk, betul. Tapi siapa yang punya hak atas hidup orang itu? Tuhan, bukan iblis. Jadi iblis dibatasi oleh Tuhan. Kuasanya dibatasi, otoritasnya dibatasi. Dia bukan maha kuasa, dia juga bukan maha hebat. Oleh karena itu saya harus sadar Yesus, bukan sadar iblis. Ini yang melumpuhkan begitu banyak orang. Kenapa jemaat tidak melayani pelepasan? Kenapa hanya tim pemulihan saja melayani pelepasan? Karena jemaat takut. Kenapa jemaat takut? Karena jemaat takut diserang balik. Enggak benar. Kita tidak melayani pelepasan bukan karena takut, dan kita melayani pelepasan juga bukan karena kita berani, tapi karena Yesus. Kenapa saya tidak melayani pelepasan? Karena saya takut. Sesuatu yang kita lakukan karena takut itu dosa. Sesuatu yang dilakukan bukan karena iman itu dosa. Jemaat harus bangkit, semuanya harus melayani pelepasan. Loh, saya tidak punya karunia. Melayani pelepasan bukan karunia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Itu adalah materi kita minggu lalu. Bahwa semua orang percaya itu Tuhan panggil untuk mengusir setan. Karena ketika setan diusir, kerajaan Allah datang. Hidup orang dan manifestasi daripada kehidupan yang berkelimpahan itu akan dimanifestasikan. Itu tujuan Tuhan. Oleh karena Tuhan ingin memakai semua orang percaya untuk mengusir setan. Iya Pak Haji, saya percaya saya bisa mengusir setan. Tapi kalau dia serang saya balik, itu yang melumpuhkan. Secara tak sadar, seorang saya memegang kepercayaan, nanti dia serang balik. Itu nggak benar. Kalau dia serang balik, Yesus lebih hebat. Kalau saya nggak berdoa menjaga keluarga saya, Yesus lebih hebat untuk menjaga mereka. Kalau malam saya lupa berdoa, apakah iblis sudah serang saya? Tidak bisa. Ada Yesus. Kalau saya lupa berdoa,
Dia bukan melakukan sesuatu karena saya berdoa. Dia setia, dia bilang. Dia akan setia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia setia bukan karena saudara saya berdoa. Terus kalau saya nggak berdoa, dia nggak setia jaga saya. Bukan banyak orang berpikir seperti demikian. Kalau saya nggak berdoa, nanti dia serang keluarga saya. Selemah itukah Yesus? Begitukah cara dia bekerja? Enggak. Ini pola berpikir ya yang secara nggak sadar itu diteruskan ditanamkan, sehingga banyak jemaat nggak melayani pelepasan. Semua kita, kalau memang pelayanan pemulihan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada jemaat GBI Kemah Kesaksian, pelayanan ini harus dikerjakan oleh semua jemaat. Kalau hanya orang tertentu saja yang mengerjakan, berarti ini bukan anugerah khas untuk GBI Kemah Kesaksian, karena hanya orang tertentu yang melakukan. Tapi kalau semua jemaat keluar, Pak Nepo keluar melayani pelepasan, oh ini dari mana Kemah Kesaksian? Loh, kenapa bisa? Ya semua jemaatnya melayani pemulihan. Kenapa? Karena itu anugerah yang diberikan kepada jemaat ini. Nah, yang melumpuhkan itu apa? Bapak Ibu dan tim pelayan pemulihan. Karena jemaat memegang kepercayaan serangan balik, dan mereka nggak berani. Mereka nggak berani lakukan. Kenapa? Takut diserang balik. Itu yang ditanamkan, tertanam di dalam itu, dan itu harus dibuang. Iblis tidak bisa menyerang orang Kristen yang percaya Tuhan tanpa seizin Tuhan. Bagaimana ketika saya melayani pelepasan, saya berdosa? Kalau saya berdosa, saya bereskan dosa saya. Kalau saya bereskan dosa, perlu nggak tunggu 1 minggu untuk saya melayani? Begitukah kerja daripada pengampunan Tuhan? Kalau saya bertobat dari dosa saya, apakah tunggu 1 minggu kemudian saya baru disucikan? Tidak kan? Di saat kita mengaku, di saat itulah darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Perlukah saya tunggu sampai 2 minggu lebih itu untuk melayani pelepasan? Enggak. Enggak. Di atas dasar kebenaran firman Tuhan kita berdiri. Ketika dosa kita sudah dikuduskan, kita dilayakkan untuk melayani. Bukan menunggu waktu 1 minggu, 2 minggu itu untuk kita melayani. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada begitu banyak ya kesadaran kita lebih condong kita sadar di iblis daripada sadar di Yesus. Kita lebih takut iblis menyerang balik daripada kita percaya bahwa Yesus 1 miliar kali lebih hebat kuasanya melindungi kita. Kita lebih sadar bahwa kita nggak bisa melayani pelepasan daripada kita sadar bahwa Yesus ingin kita melayani pelepasan, mengusir setan demi nama Dia. Coba secara jujur kita periksa, sehingga kita menjadi lumpuh, jemaat menjadi nggak berani, harus tunggu ketika anak sakit, tunggu tim pelayanan pemulihan untuk mendoakan. Bukankah itu melumpuhkan? Kenapa harus tunggu tim pemulihan untuk mendoakan baru percaya bahwa iblisnya pergi? Itu kan tidak benar. Kenapa harus tunggu sampai tim pemulihan datang berdoa baru yakin bahwa dia sudah dibebaskan? Di manakah iman yang Yesus katakan tanda-tanda kita menyertai orang percaya? Di mana? Oh, saya bilang, ya saya percaya itu firman Tuhan, ya dan amin. Tapi kenapa hidup kita tidak melakukan firman itu? Bukankah fakta kita lihat bahwa sedikit-sedikit jemaat minta supaya tim pelayan pemulihan untuk berdoa? Bukan mereka salah.
Yang salah adalah pola pikir daripada jemaat. Tim pelayan akan datang ketika melayani, tapi jemaat tidak percaya bahwa kalau anaknya sakit, anaknya keterikatan, bapaknya bisa mendoakan anaknya untuk dipulihkan. Bapaknya cari orang lain untuk didoakan. Kenapa? Karena bapaknya nggak percaya bahwa dia bisa melayani pengusiran setan. Kenapa bapaknya nggak percaya? Karena bapaknya punya konsep bahwa bisa melakukan ini adalah orang-orang tertentu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita sadar Yesus lebih daripada kita sadar iblis. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan begini, iblis datang hanya untuk mencuri, hanya untuk membunuh, dan hanya untuk membinasakan. Saudara, pikiran yang negatif, takut itu melahirkan ini. Jadi kalau saya takut melayani pelepasan, itu bukan dari Tuhan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, sadar Yesus akan melahirkan kehidupan, akan melahirkan keberanian, akan melahirkan hidup yang berkelimpahan. Tapi kalau hidup saudara dan saya itu takut miskin, takut sakit, takut diserang, takut celaka, berarti itu dasarnya, itu berasal dari namanya iblis. Karena kita bisa lihat buahnya. Kalau jemaat itu takut mengusir setan, saudara dan saya bisa tahu buahnya itu ketakutan. Buahnya bukan kehidupan. Dari mana itu berasal? Iblis datang untuk mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri keberanian, mencuri kesejahteraan, mencuri berkat, mencuri perdamaian, mencuri begitu banyak. Setelah dicuri, dia bunuh diam-diam, dia bunuh, sehingga akhirnya orang itu tidak punya pengharapan apa-apa, dia binasa. Bukankah begitu dia cara bekerja? Sehingga jemaat itu nggak berani lagi. Mungkin ya pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan itu punya maksud baik supaya jemaat siap melayani pelepasan. Mungkin itu maksudnya. Tapi jemaat menangkap bahwa kalau serangan balik itu begitu menakutkan. Nah, karena begitu menakutkan, sehingga tidak ada satu yang berani. Anak-anak muda itu harusnya Anda terlibat untuk melayani mengusir setan. Karena kekuatan anak muda itu jauh lebih hebat, stamina-nya lebih hebat, ya, keberanian lebih hebat. Tapi anak-anak muda jemaat kita tidak satu pun yang terlibat untuk melayani pelayanan pengusiran setan. Malah anak-anak muda itu menghindari pelayanan pemulihan. Anak-anak muda nggak mau melakukan itu. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak tepat. Karena anak-anak muda menangkap bahwa pelayanan mengusir setan itu hanya dilakukan oleh orang tertentu. Nah, selalu dikasih Tuhan. Jadi saya, Anda, kita harus menang dalam pikiran sebelum kita bisa menang dalam kehidupan. Pola pikir kita, kesadaran kita, ya, apa yang kita sadari, apa yang kita pikirkan, itu kita harus menang. Kalau di dalam pikiran saya sudah kalah, maka jangan harap itu dalam kehidupan itu saya akan menang. Kalau di dalam pikiran saya itu takut, jangan harapkan saya berani. Dalam kehidupan nyata saya pasti akan takut.
Di dalam pikiran kita, kalau kita menang, maka kita akan menang di dalam kehidupan nyata kita. Sebaliknya, kalau dalam pikiran saya sudah kalah, jangan berharap saya akan menang dalam kehidupan. Ini adalah hal yang sebenarnya lumrah. Nah, oleh karena itu, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan begini. Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam King James adalah pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Paulus nasihatkan itu, berubahlah pola pikir, berubahlah cara berpikir kamu. Karena dengan kita berubah cara berpikir, maka kita bisa mengerti ini kehendak Tuhan atau bukan. Kalau pola berpikir kita itu tidak berubah, masih berpikir seperti orang dunia berpikir dengan cara berpikir dengan paradigma yang salah, konsep yang salah, maka kita nggak bisa membedakan ini kehendak Allah atau bukan. Kehendak Allah itu kalau sini kita lihat ada bertingkat. Ada yang pertama itu tingkatan pertama baik, yang kedua itu berkenan, ketiga itu ada tingkatan sempurna. Bagaimana saudara saya bisa tahu di kehendak Allah yang terbaik, yang sempurna? Ya, cara berpikir kita harus berubah. Contoh, kalau saya berpikir, kalau saya mengusir setan, saya nggak bisa. Saya akan diserang balik. Bisakah saya tahu untuk kehendak Allah yang lebih sempurna? Nggak bisa. Saya nggak akan lakukan kehendak Allah ini, mengusir setan demi nama Yesus. Yang baik saja saya nggak akan lakukan. Bagaimana saya dipakai untuk memulihkan orang lain? Kan minggu lalu kan dikatakan bahwa kita semua dipanggil dipulihkan untuk memulihkan, diperlengkapi untuk memperlengkapi. Berarti apa? Ini artinya semua orang melakukan. Semua. Saudara saya diperlengkapi supaya untuk memperlengkapi orang. Saudara saya dipulihkan untuk memulihkan. Kalau hanya saya lakukan, maka ini enggak terjadi. Tuhan ingin semua kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita ubah? Pikiran kita. Pikiran kita harus berubah. Berubah bagaimana? Berubah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika pikiran kita berubah, maka emosi kita akan berubah. Kalau emosi kita berubah, keputusan kita akan berubah. Kalau keputusan kita berubah, hidup kita berubah. Ini ada satu quote yang mengatakan begitu. Ya, karena jiwa manusia itu ada 3 bagian. Roh kita kemarin sudah ya. Nah, di dalam jiwa itu ada 3 bagian. Ada pikiran, ada emosi atau perasaan, ada kehendak untuk buat keputusan. Ya semua kita punya ini. Tapi yang mengendalikan, yang mempunyai daya untuk mencipta, itu ada di pikiran. Apa yang saudara pikirkan itu akan terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, lanjut. Pikiran itu membentuk emosi. Contohnya begini, kalau saya takut, pikiran saya takut, dan bukan takut. Kalau saya pikir saya tidak bisa, maka emosi saya akan bilang begini, kalau saya lakukan itu pasti tidak berhasil. Kalau saya pikir bahwa saya sadar bahwa iblis itu hebat, maka emosi saya adalah saya takut, saya nggak akan berani lakukan itu. Ya, pikiran kita akan membentuk emosi kita. Kalau pikiran saya itu Tuhan hebat, maka emosi saya adalah saya berani, karena bersama Dia saya bisa. Nah, emosi kita mengikuti pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif terus, maka emosi kita jadi negatif. Kalau pikiran kita penuh dengan kebencian, maka emosi kita juga penuh dengan
kemarahan, sakit hati dan segala macam. Nah, emosi kita itu akan mempengaruhi keputusan kita. Saya mengampuni orang itu sebenarnya dipengaruhi apa yang saya pikirkan tentang firman Tuhan. Kalau saya pikir bahwa Tuhan saja sudah ampuni saya, maka emosi saya bilang saya akan hidup dalam perdamaian. Maka saya buat keputusan, saya ampuni orang yang bersalah. Emosi kita itu akan mempengaruhi keputusan kita. Nah, keputusan kita itulah menentukan hidup kita bahagia atau tidak bahagia. Itu. Tapi sebenarnya dimulai dari pikiran. Jadi jiwa kita itu bekerja mulai dari pikiran. Ada di dalam. Seringkali pikiran itu dibilang di hati. Ya, di hati. Hatinya berpikir. Ada yang dibilang itu ada di otak. Tapi di hati juga, hati berpikir juga. Oke, lanjut. Habis. Oke, saudara dikasih Tuhan. Hari ini saudara bisa lihat bahwa pemulihan itu, ya, itu sama dengan itu adalah perubahan pikiran. Waktu pikiran kita berubah, kita pulih. Inilah pekerjaan Tuhan ingin lakukan. Jiwa kita itu dipulihkan di dalam proses. Nah, Tuhan sedang proses pemulihan jiwa kita, itu pemulihan pikiran kita. Ketika saya mendengar firman Tuhan, maka kita setuju. Pikiran kita setuju dan selaraskan dengan firman Tuhan. Dan ketika kita selaraskan dengan firman Tuhan, pikiran kita itu berubah. Ketika pikiran kita berubah, kita dipulihkan. Kita dipulihkan. Mari kita tunjukkan kepada kita. Saudaraku dikasih Tuhan, apa yang saudara pikirkan? Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Apa yang paling saudara sadari di dalam permasalahan hidup saudara, di dalam pelayanan saudara? Apa yang paling kita sadari? Saudara sadar Yesus atau saudara disadar iblis? Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan jujur. Kalau selama ini hidup kita dikendalikan oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, karena kesadaran kita lebih sadar iblis daripada sadar Yesus, mari kita datang untuk kita minta Tuhan untuk memperbaharui kita. Kami mau seturut dengan firman. Kami mau diperbaharui pola pikir kami. Karena kasih itu membangun. Kasih memberikan kami kekuatan. Tapi apa yang berasal dari iblis selalu membangkitkan ketakutan. Roh yang mengintimidasi, roh yang menakutkan, roh yang membuat kami tidak sanggup, roh membuat kami merasa tidak berdaya. Jadi roh dari Tuhan membangun, membangkitkan, melepaskan dan memerdekakan kami, memperdayakan setiap kami umat Tuhan untuk berdiri dengan teguh bahwa bersama dengan Yesus kami bisa. Tuhan memerdekakan setiap kami. Firman Tuhan kami berdoa itu memerdekakan kami, melepaskan kami, membebaskan kami, sehingga kami bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Bahwa semua kami Tuhan ingin pakai, semua kami orang percaya Tuhan ingin berdayakan, semua kami Tuhan ingin supaya kami memiliki tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua itu. Kami kembalikan segala hormat pujian hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini jemaat Tuhan seluruhnya kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Supaya kita dapat memperlengkapi akan orang lain, atau kita memperlengkapi akan keluarga kita. Ya, hari ini Tuhan berbicara tentang cara berpikir kita yang sangat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
Nah, Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa apa yang benar, apa yang indah, apa yang mulia, apa yang kudus, itulah yang perlu kamu pikirkan. Supaya semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya kita semua ingin semua apa yang baik, apa yang benar terjadi dalam hidup kita. Dan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang kudus, dan semua yang benar itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Ibu Bapak yang kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persoalan apapun yang kita hadapi, penuhi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan akan mempengaruhi, akan mengubah ya, segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran Tuhan, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh ajaib di dalam kasih dan perbuatannya di dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang terus mengubah akan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan terus memperlengkapi supaya kami menjadi anak-anak yang memiliki kuasa yang kami boleh terima daripada Engkau ya Bapa. Anak-anak yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Bapa telah lakukan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan itu semua dapat kami lakukan karena Tuhan mempercayakan akan kuasa itu sebagai satu kekayaan yang sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus memperlengkapi jemaat GBI Kemah Kesaksian supaya jemaat ini sungguh-sungguh menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan penuhi pikiran kami dan bawa kami ya Tuhan berpikir seperti Tuhan berpikir, karena Tuhan selalu melakukan semua yang terbaik, semua yang terindah, semua hal-hal yang mulia, keberhasilan, itulah yang Tuhan akan berikan kepada kami. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami di saat kami memikirkan semua perkara yang datangnya daripada Tuhan. Kami memikirkan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh memerdekakan akan kami,
sehingga kami tidak lagi terikat dengan perkara-perkara dunia ini, perkara-perkara yang mengikat akan kehidupan kami. Tuhan melepaskan kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, bahwa jemaat-Mu Tuhan mencintai akan firman-Mu, memenuhi hati dan pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan, yang terus membawa jemaat ini untuk melakukan perkara yang besar ya Tuhan, menang di dalam segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi setiap waktu. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kuasa Tuhan yang bekerja lewat pikiran kami dan membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kami menjadi berkat di dalam keluarga kami menjadi berkat di dalam lingkungan kami ya Tuhan. Kami menjadi berkat bagi kota kami, kota Banjarmasin ya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami memberkati akan kota kami dengan berkat-berkat yang terbaik ya Tuhan. Damai sejahtera memenuhi akan kota ini ya Tuhan. Dan segala perkara yang baik ya Tuhan memenuhi akan semua penduduk di kota ini ya Tuhan Yesus Kristus. Roh takut akan Tuhan memenuhi akan kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga akan gereja-Mu, supaya gereja-Mu bangkit di akhir zaman ini untuk berpikir, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Penuhi gereja-Mu Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan, supaya gereja-Mu dapat mengubah akan kota ini, dapat mengubah akan bangsa ini ya Tuhan. Dan jemaat Tuhan memiliki kuasa yang sungguh luar biasa untuk menjadi berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Pulihkan kehidupan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Pulihkan cara berpikir daripada hamba-hamba Tuhan. Dan mereka mau meninggalkan kehidupan mereka yang lama, cara berpikir mereka yang lama, kebiasaan mereka yang lama. Mereka mau tinggalkan semuanya dan mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk boleh menerima cara berpikir yang baru dan daripada Tuhan, untuk mereka hidup dalam kehidupan yang baru daripada Tuhan, supaya dengan demikian hamba-hamba Tuhan boleh membawa jemaat menjadi jemaat yang memiliki hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk membangkitkan gereja-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Untuk membangkitkan gereja-Mu untuk melakukan hal-hal yang besar ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi tujuh sidang yang Tuhan rindu untuk Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini, untuk sidang ini boleh melakukan pekerjaan-Mu yang besar ya Tuhan, untuk mengubah akan bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, seluruh sidang jemaat daripada sinode GPIB. Kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh sidang sinode daripada GBI ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi sidang seluruh sinode daripada Pantai Kosta ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi semua sinode daripada HKBP ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk semua sidang daripada gereja GKE Tuhan. Tuhan sangat merindukan kebangkitan daripada gereja ini, untuk menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja-Mu, supaya mereka melakukan pekerjaan yang besar di muka bumi ini Tuhan, untuk membawa pemulihan bagi bangsa ini, membawa pemulihannya Tuhan bagi jemaat Tuhan. Karena itu berkaryalah ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu, penuhi hamba-hamba-Mu dengan pikiran-pikiran tentang kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya dengan demikian firman Tuhan berkarya dan melakukan hal-hal yang besar lewat gereja-gereja-Mu, karena hamba-hambanya telah dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh menikmati akan pemeliharaan Tuhan, bukan hanya hari ini dan masa lalu, tetapi sampai pada masa-masa yang akan datang. Tuhan telah pulihkan akan kami. Kami menerima kekuatan pembaharuan daripada
Tuhan. Kami menerima segala rencana-rencana Tuhan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang indah. Segala yang indah Tuhan telah berikan kepada kami, dan kami terus berjalan di dalamnya sampai Engkau datang kembali. Karena itu Tuhan, kami pulang dengan penuh sukacita, dengan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan menjadikan kami menjadi berkat. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa kita yang menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan sinar wajahnya, dan memberikan kepada kita kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, terus membimbing kita kepada kebenaran demi kebenaran, kekudusan demi kekudusan, sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan mengangkat kita bersama-sama di awan-awan permai. Kita yang percaya dan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berkata,